Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rika Sepniwati. Kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan pretest PPG di tahun 2022. Ini berdasarkan soal-soal pretest pada tahun 2021 angkatan 4 kemarin yang sudah saya alami di tahun lalu. Baiklah, di sini kami akan membahas, kita mulai dari modul 1, KB yang pertama dan KB yang kedua, di mana KB pertama akan membahas tentang konsep dasar, rasional, dan landasan ilmu pendidikan. Kemudian yang kedua, tentang karakteristik peserta didik. Baiklah, teman-teman, kita akan masuk dengan soal yang pertama. Salah satu tripusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan, pada hakikatnya menanamkan pada anak A. Hak dan kewajiban, B. Kejujuran dan toleransi, C. Gotong royong dan tanggung jawab, D. Kedisiplinan dan tanggung jawab, E. Kejujuran dan tenggang rasa. Di sini jawaban yang benar adalah D, yang mana yang berwarna merah itu adalah jawabannya. Soal yang kedua, sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh A. Landasan yuridis, B. Landasan psikologis, C. Landasan religius, D. Landasan sosiologis, dan E. Landasan historis. Ini jelas ya teman-teman. Jawabannya adalah C. Landasan religius. Soal yang ketiga, pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan A. Psikologis pendidikan, B. Sosiologi pendidikan, C. Religi pendidikan, D. Ekonomi pendidikan, dan E. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Jawaban yang benar adalah A. Psikologis pendidikan. Soal yang keempat, pengertian landasan dibagi dua, yaitu landasan fisik dan konseptual. Berikut ini yang termasuk dalam landasan konseptual adalah A. Kurikulum dan silabus, B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, C. Kerangka berpikir, D. Desain bangunan, E. Tujuan pendidikan. Jawabannya adalah B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Soal yang kelima, seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah, sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru, sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Hal tersebut dalam proses pendidikan yang beraliran A. Behavioristik, B. Perennialisme, C. Humanisme, D. Esensialisme, D. Rekonstruksionisme. Jawaban yang benar adalah A. Behavioristik. Soal yang keenam, tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut adalah A. Guru mengarahkan peserta didik untuk taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, B. Orang tua memberi contoh pada anak untuk tidak melakukan diskriminasi pada siapapun, C. Peserta didik diajarkan untuk mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri, D. Pendidik mengikuti PPG untuk meningkatkan kreativitas dan profesionalitasnya, E. Sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Jawaban yang benar adalah E. Soal selanjutnya, berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktek pendidikan adalah A. Ibu Ani sedang membaca buku psikologi pendidikan, B. Ibu Heni dan Pak Didi sedang berdiskusi tentang pengertian pendidikan, C. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangunan ruang kepada peserta didiknya, D. Pak Budi sedang mencari ide untuk memotivasi peserta didiknya agar giat belajar, E. Pak Hajar sedang mendownload file materi pendidikan Pancasila. Yang benar jawabannya adalah C. Soal yang ke-8, sebagai humanisasi pendidikan bukan berarti pembentukan manusia atau peserta didik oleh manusia lainnya ataupun pendidik. Sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom, B. Pribadi yang berkembang dan berakal, C. Makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain, D. Makhluk yang memiliki moral sehingga dapat membedakan baik dan buruk, E. Makhluk religius yang diciptakan oleh Tuhan. Jawaban yang benar adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom. Soal yang ke-9, seseorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah
A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Yang ini merupakan jawaban yang benar. Kemudian yang E, memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Soal yang ke-10, berikut ini implikasi landasan historis dalam proses pendidikan di Indonesia adalah. Jawaban yang benar adalah A, guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tut Uri Handayani. Sekarang kita masuk ke KB yang kedua, yaitu tentang karakteristik peserta didik. Terdiri dari 10 soal. Kita mulai dari soal yang ke-11. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek. Jawabannya adalah C, etnik. Yang ke-12, perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan. Jawaban yang benar adalah B, media benda nyata. Selanjutnya, soal yang ke-13. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan. B. Menendang bola. Karena itu merupakan motorik kasar dari seorang anak. Soal selanjutnya, perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Kohberg terdiri dari beberapa tahap. Tahap naively egoistic orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan. Jawabannya adalah C, kontak atau imbal jasa. Soal yang ke-15. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada visual, auditory, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu menggunakan media audio untuk anak auditori, video untuk anak yang visual, dan kinestetik dengan melakukan percobaan. Soal selanjutnya. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, memutar CD audio, menggunakan poster berwarna, agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya. Sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan, ini jelas ya teman-teman, minat peserta didik itu beragam. Jadi kita sebagai seorang guru bisa menggunakan berbagai media berdasarkan minat dari peserta didik kita. Jadi jawaban yang tepat adalah D. 17. Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama. Jawaban yang tepat adalah E, kultural. 18. Pak Adit, guru SMP X, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga, ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun, Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik terutama. Ya, ini jelas jawabannya adalah E, status sosial. 19. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut.
Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Kemampuan awalnya. Terakhir, pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek. Nah, ini jelas, berarti karena kurang semangat berarti kita harus memperhatikan motivasi. Jadi kalau misalnya anak kita termotivasi untuk belajar, maka pembelajaran yang berlangsung akan menjadi aktif kembali. Dan demikianlah teman-teman beberapa soal untuk persiapan pretest PPG kita. Nanti saya akan juga memberikan soal-soal yang berhubungan dengan profesional yaitu bidang bahasa Inggris. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.